Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Ramadhani. Dan saya Fandi Nurul Aini. Kami mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Peternakan. Apa sih produk teknologi yang kita kembangkan? Nah, di sini kita berinovasi untuk membuat alat message berupa sarung tangan getar yang berfungsi untuk menstimulasi ejakulasi pada proses koleksi semen ayam kampung pejantan. Seperti yang kita ketahui, ayam kampung saat ini masih dipelihara secara tradisional, sehingga perkembangbiakannya pun masih dengan cara konvensional melalui kawin alami. Kawinan secara alami ini dapat memberikan peluang terjadinya inbreeding yang akan berdampak pada penurunan kemampuan produksi, seperti pertumbuhan yang lambat, serta penurunan kemampuan produksi telur bagi generasi berikutnya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan kawin buatan melalui teknologi inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada ayam dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah proses koleksi semen. Nah, proses koleksi semen yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan metode message atau pengurutan pada punggung ayam. Dengan metode ini, proses pengurutan perlu dilakukan beberapa kali hingga ayam terangsang untuk mengeluarkan semen. Ayam pun juga perlu dilatih terlebih dahulu sehingga akan terbiasa dengan perlakuan pengurutan. Selain itu, pada umumnya cara ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kita berinovasi untuk membuat alat message berupa sarung tangan getar yang dapat membantu peternak dalam melakukan koleksi semen, terutama untuk menstimulasi ejakulasi pada ayam. Untuk detail lebih lanjut dari alat yang kita buat akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alat message sarung tangan getar yang kami buat. Alat ini menyatukan dua komponen, yaitu komponen mekanik dan elektrik. Komponen mekanik yang digunakan berupa motor mini yang dapat berputar mencapai 17.000 rpm. Motor ini kami modifikasi menjadi motor getar dengan menambahkan beban tak setimbang pada bagian poros motor sehingga menghasilkan getaran yang berfungsi sebagai sumber getaran pada alat. Untuk komponen elektrik yang kami gunakan yaitu baterai, saklar, indikator baterai, dan electronic speed controller. Baterai yang kami gunakan yaitu baterai lithium 3,7 volt dengan kapasitas 700 mAh yang berfungsi sebagai sumber power pada alat. Kemudian untuk saklar kami menggunakan saklar mini 2 kaki. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik pada alat. Untuk mengetahui kapasitas baterai, kita memasang indikator baterai pada alat. Selanjutnya, komponen utamanya yaitu electronic speed controller yang berfungsi untuk mengatur frekuensi getaran pada alat. Sekarang saya akan mengupas satu persatu bagian dari alat tersebut. Pertama, kita menuju bagian desain mekanik sistem. Pada bagian ini terdapat 3 buah motor mini yang telah dimodifikasi dan diletakkan pada telapak sarung tangan, dilengkapi dengan holder sebagai dudukan motor tersebut. Beban tak setimbang yang terletak pada poros motor terbuat dari logam timah dengan berat kurang lebih 3 gram. Beban dipasang pada poros motor DC seperti terlihat pada ilustrasi. Arah putaran dari motor getar akan mempengaruhi arah getaran karena gaya sentrifugal yang diberikan oleh motor getar memiliki faktor arah. Arah putaran getaran cenderung 360 derajat terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga getaran yang ditimbulkan cenderung ke atas bawah dan samping kanan kiri. Dengan desain tersebut, maka getaran yang dihasilkan sebagai rangsangan dapat maksimal. Motor ini dapat berputar dengan kecepatan maksimal mencapai 17.000 rpm. Agar putaran motor dapat terjaga, maka kita tambah casing di bagian luar motor. Selanjutnya, kita menuju bagian desain elektrik sistem. Desain elektrik sistem merupakan rangkaian dari beberapa komponen elektrik yang digunakan sebagai controller getaran pada alat.
Komponen yang terdapat pada controller ini yaitu yang pertama baterai lithium 3,7 volt. Baterai ini berfungsi sebagai sumber power dengan tegangan 3,7 volt. Penggunaan baterai lithium ini karena memiliki bentuk yang kecil sehingga tidak terlalu memakan tempat, memiliki bobot baterai yang ringan sehingga tidak terlalu memberi beban ketika digunakan. Selain itu, pengisian daya baterai juga lebih cepat, dapat bertahan lama sekitar kurang lebih 2 jam, tidak memerlukan perawatan khusus, serta aman dalam penggunaan dan ramah lingkungan. Komponen yang kedua yaitu saklar. Pada saklar terdapat tombol on yang berfungsi untuk menghubungkan aliran listrik dan tombol off yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik pada alat. Penggunaan saklar dikarenakan agar aliran listrik pada alat tidak mengalir secara terus-menerus dan dapat dimatikan ketika alat tidak digunakan. Komponen selanjutnya yaitu indikator baterai. Indikator baterai berfungsi untuk mengetahui kuantitas listrik pada baterai yang dapat dilihat melalui display LED. Komponen terakhir yaitu electronic speed controller. Electronic speed controller yang digunakan yaitu PWM dimmer mini 1,8 sampai 15 volt. Komponen ini berfungsi untuk mengatur besaran arus dari sumber power atau baterai menggunakan setelan putaran yang ada pada dimmer tersebut, sehingga besar kecilnya getaran pada proses koleksi semen dapat diatur. Apabila tuas diputar searah jarum jam, maka aliran arus akan semakin besar, sehingga menyebabkan putaran motor semakin kencang dan getaran pun akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya, apabila tuas diputar berlawanan arah jarum jam, maka aliran arus akan semakin kecil, sehingga menyebabkan putaran motor semakin melemah dan getaran yang dihasilkan semakin kecil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.